Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba mengupas atau menyelesaikan terkait soal skenario soal untuk uji kompetensi skema teknisi muda jaringan komputer. Oke, ini ya kita bahas yang ini ya. Oke, bentar. Oke, jalan rekamannya. Oke. Kalau yang soal ini yang kemarin personalia ini kan soalnya kan dari sananya, dari asesornya ya. Di situ diketahui di soalnya itu ada 5 divisi lah gampangannya ya. Ada 5 bagian lah. Ada personalia, ada keuangan, admin dan seterusnya kan gitu ya. Di personalia kan dibutuhkan 8. Di soalnya itu loh, diketahui. Di personalia butuh 8 komputer, otomatis kalau 8 komputer otomatis kan butuh 8 IP kan gitu ya. Nanti ketika penjelasan nggak paham ya atau nggak apa ya belum paham lah, angkat tangan aja langsung ya, kita interupsi langsung aja. Keuangan butuh 5, admin butuh sekian dan seterusnya lah ini ya. Lah berarti kan ini kita bayangkan ya, berarti misalkan di ruangannya personalia tadi itu ada switchnya butuh berapa port kan gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di tabel ini, kita harus juga menentukan switchnya itu ada berapa port gitu, butuh berapa port gitu kan. Kan komputer yang ada di ruang personalia kan 8. Lah nanti kan masing-masing divisi, ya saya bilang divisi aja ya. Yang personalia keuangan gitu ya, saya anggap divisi lah. Lah masing-masing divisi kan mau dikoneksikan kan. Lah berarti di ruangannya personalia itu ada 8 komputer, kan nanti kan nancep ke switch semua itu. Nah, dari switch kan nancep ke router. Berarti switchnya kan butuh 8 plus 1 kan. Ya, satunya ini maksudnya yang mengarah ke router, maksudnya gitu. Berarti switchnya minimal ada 9 port. Gitu. Ada 16, habis 8 16. Iya. Iya, beres tinggi ya. Biasanya kan 8 yang kemarin hitam-hitamnya itu. Sama Enggak ada. Adanya ya 4. Nah, kalau itu bisa ya? Bisa. Tinggal tapi jumper ini ke sini. Mending 16 sekalian gitu. Kalau budgetnya masih ada itu aja. Itu Next. Hanya Teknis nanti. Contoh. Berarti ini yang dimaksud dengan port router itu maksudnya di switch-nya itu ada satu port yang nyambung ke router gitu. Nggih. Beres. Dan seterusnya sampai ke bawah ini nggih. Nggih. Total Ethernetnya 9 ya, penjumlahan dari sini nggih. Oke. Ini paham ya? Nanti kita latihannya bukan ini. Kita ngupas dulu kenapa kok muncul nilai seperti ini dari Zoom kemarin, orangnya kemarin. Bloknya itu dapat dari mana bloknya? 16 inilah, ini baru ngitung. Nah, saya khawatir besok beliaunya ngasih tabel seperti ini. Ada soal, kalau kemarin bilangnya sih case-nya ya siapa seperti yang Zoom kemarin gitu, bilangnya yang adminnya kemarin gitu. Nah, saya khawatir ada skenario soalnya terus ada tabelnya yang seperti ini ya, makanya kita harus tahu nilai ini dapat dari mana gitu ya. Oke, sekarang kita kupas yang personalia. Ini kenapa kok 16? Oke, sekarang kita masuk ke, saya pakai Word aja ya, pakai Word. Oke, tapi bukan yang ini, Ctrl N, ini buat yang tadi kan personalia. Ini kalau mau ditulis silahkan. Klien itu kan soal kan Mbak ya? Dalam? Klien itu soal kan? Soal yang itu. Soal dari bapak mana yang contoh? Iya, contoh gitu. Personalnya kan ada butuh 8. Ya. Ada 8. Kita tambahkan satu port ke sana. Lah portnya yang ke router nggak kehitung. Kenapa nggak kehitung? Soalnya kan nggak ada IP-nya itu. Oh, iya, paham ya? Kok kan tadi 9, tambah kok 8. Iya kan? 9 itu satu port yang ada di switch nyambung ke router yang nggak ada IP-nya. Routernya ada IP-nya, tapi kan ini kan nyambung ke switch kalau IP-nya. Oke, sekarang ngitungnya gini, Ini caranya macam-macam ya. Kalau cara saya loh nih, pakai rumus mencari jumlah host per subnet. Ini nggak tak kasih tahu apa referensinya dari mana, kesuwen langsung aja. Berarti rumusnya gini, 2 pangkat H. Iya, 2 gitu. 2 pangkat Y. Iya, kalau di buku Cisco itu langsung pakai X gitu kalau di buku Cisco. Ya. Cuma kadang-kadang orang kan apa gitu. Saya langsung aja analogikan H itu host gitu nggih. 2 pangkat H itu host. 2 pangkat H
2 pangkat H min 2. Ya, dipakaikan dulu baru dikurangi 2 ya. Ini rumus dari Cisco 1. 2 pangkat H. Hanya itu mikirnya gini, kita mikirnya gini. 2 pangkat berapa jika nanti dikurangi 2 hasilnya nggak boleh kurang dari 9. Gitu. 2 pangkat berapa? Ini diinget-inget gitu. Berarti besok kalau variabelnya dibedakan ya kita harus menyesuaikan. Berarti 2H itu gini. 2 pangkat berapa jika nanti dikurangi 2 ini hasilnya nggak boleh kurang dari soalnya. Permintaannya kan 8. Berarti 2 pangkat berapa jika nanti dikurangi 2 nggak boleh kurang dari 8. Berarti 2 pangkat 4. Iya, sepakat ya 4. 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4 min 2. Ini saya buat mendatar aja ya. Nah, berarti 16 kurangi 2. Berarti di sini 14. Host per subnet. Host per subnet. Gitu. Oke ya, bis. Lah, di tabelnya beliaunya ini, beliaunya itu ini istilahnya beda-beda gitu, Bu. Istilahnya beda-beda. Kalau beliaunya ini blok itu diartikan jumlah hostnya ada berapa. Jumlah host itu semuanya ya, baik itu subnetnya maupun broadcastnya. Berarti subnet dihitung, ring IP-nya dihitung, broadcastnya dihitung gitu. Semuanya dihitung, Bu. Totalnya berapa semuanya sebelum dikurangi 2. Ya 2 pangkat H tadi lu berapa? Kalau bapaknya itu Oke. akan mengurangi broadcast dan network. Pinter. Kalau ayah tadi kan ada 2. Ada dikurangi 2. Lah, 16 itu dari mana? Ya dari 2 pangkat H. 16 dari mana? Ya dari 2 pangkat H. Gitu. Ini saya mengartikan orangnya itu loh, Bu ya. Gitu. Berarti kalau besok misalkan ada tabel seperti ini, dapat dari mana? Yang hitungnya ini 2 pangkat H. 2 pangkat H itu 2 pangkat host. 2 pangkat berapa jika dikurangi 2 hasilnya itu. Enggak boleh kurang dari permintaan soalnya. Lanjut? Oke, sip. Nah, netmaxnya ini dapat dari mana? Dari H-nya juga. Rumusnya kan gini rumusnya, ya. N plus H, huruf kecil aja ya. N plus H, N itu network. Network ditambah host sama dengan bit host. Gitu. Bit host lah. Yang diketahui itu kan hostnya kan. Berarti N plus hostnya kan tadi 4. Ini tadi kan host yang kecil ini loh. Nah, ini kan tadi 4, Bu. Ya, berarti tulis ini 4. Berarti ini bit host. Lah, bit host ini berhubung ini kita nggak bahas IP address kelas ABC, ya kita umpamakan aja. Ya, kita umpamakan ya. Atau nggak gini lah, atau gini nggak usah gini lah. Pakai cara cepet-cepetan aja lah. Yang gini. Soalnya di soalnya beliaunya itu nggak diketahui networknya berapa, pakai kelas apa nggak diketahui. Cuman kategori butuh sekian, IP-nya kita yang menentukan gitu loh. Makanya saya nggak bahas IP lah, langsung aja bahas binernya. IPv4 itu kan ada 32 bit. Berarti kan gini kan, 0, 4, 6, 7. Ini saya copy lah. Dan sini ya. Nah, gini kan. Nah, ternyata nolnya di sini, ini kan H kan 0. Bentar, kita buat disclaimer dulu lah. H itu 0. Aduh, samakan aja kecil ya. H itu 0. Host itu 0 lah gampangan itu ya. H itu dalam kurung host. Gitu. Host itu 0, N itu network itu 1. Berhubung ini kita bahas masalah, tak tulis aja lah. N itu network. Kalau yang di modul bukunya kayak itu double subnetting itu, Oke. itu X-nya itu 1 network. Oh gitu ya. Iya. Y-nya itu adalah Monggo pakai acuan itu monggo bisa. sama aja. Sama aja. Ya, ini gini ya. Jumlah host ya. Jumlah host. Lah, hanya itu kan di sini diketahui hanya kan butuh 4. Diketahui 4 bukan butuh 4. Hanya kan 4 di sini. Maka di sini nolnya 4. Ingat ya, kalau 0 tuh bacanya dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Tapi kalau network
kiri ke kanan. Ini rumusnya nggak ada di Cisco, cuma saya sendiri menyimpulkan. Ya, itu pengalaman. Pengalaman. Foto karo. Iki terekam iki yang guyu iki. Wis, lanjut ya. Berarti kalau misalkan di sini hostnya 4, maka di sini butuh 0 mek 4, Pak. Nggih. Butuh 0 mek 4, berarti ini aja. Yang lain jadi 1. Nggih. Yang lain jadi 1. Gitu. Nggih, yang lain jadi 1. Ciro lupat mau 6 tua lu. Sini ada pertanyaan? Itu Monggo. Enggak lihat itunya ya, enggak lihat kelasnya ya. Enggak ada kelasnya soalnya. Kalau misalkan ya Monggo. pertanyaannya sampai melihat kelas ya. Nah, kalau pertanyaan saya melihat kelas nggak ngefek ke sini. Nggak ngefek, bisa kita buktikan nanti nggak ngefek. Cuman pas kita buat soal beda lagi. Kalau kita jawab nggak ngefek, Bu, tapi kalau kita buat soal ngefek. Gitu. Kalau buat soal loh. Berarti kalau kita buat soal subnetting ke siswa atau buat soal VLSM ke siswa, kita harus paham itu jawabannya, kayak gitu nanti error. Nanti saya buktikan kenapa kok kalau buat soal nggak paham ini bisa error, hasilnya nggak ketemu. Jurinya ya ini jurinya. Ini jurinya. Nanti di sini error munculnya merah gitu, Pak. Munculnya error. Itu. Contoh ya ini contoh. Tapi ini masalahnya Dungaris di sini. Contoh ya misalkan ini kan kelas C ini contoh ya nih. Kelas C itu kan Kelas C itu kan maksimal kan 254. Tapi berhubung orangnya nggak ngerti, di sini kliennya 600, anggap aja gitulah. Dia ada klien 600 pakai kelas C. Padahal kelas C itu belum bisa netting aja 254 kok maksimal. Berhubung kembali lagi, ya wongnya nggak paham Pak ya wes, terus dia pakai kalkulator, pakai program ginian lah, pakai kalkulator itu disubmit. Hasilnya seperti ini. Berarti nggak selamanya kalau kita pakai kalkulator pasti bener enggak. Tergantung ini inputan kita. Kalau input kita nggak sesuai dengan logisnya, gampangannya, ya error. Jadi masalahnya loadingnya lambat di situ sih. Dulu cepat di sini Pak. Berarti nggak tahu akhir-akhir ini kok lemot. Tahu ya, tahu. Saya belum menemukan situs seperti ini yang berbahasa Indonesia sampai sekarang. Gitu. Oh belum, Bu? Oke, ini udah ketahuan 240 dari mana. Terus untuk yang lain paham? Yang ini BA itu kalau ini mengartikan BA itu block address. Kalau kita kan bilangnya BA itu kan subnet address ya. Gitu ya. Kalau orang ini bilangnya BA itu block address. Block address itu sama dengan subnet address. Ini kan ada keterangannya BA itu block address atau network address. Kalau kita terbiasa bilangnya subnet address. Gitu. Iya, ini kenapa kok 0? Ya, hasil dari perhitungan 0. Gitu. Dari mana? Nah, dari mana kok bisa 0 kan gitu ya? Itu dari gini, ngitungnya gini. Mencari blok address ini kok bisa 0 kan gitu ya. Ngitungnya gini aja. Ini kan diketahui kan ada 14 kan ya. Ada 14 ya. Berhubung ini subnet pertama, network pertama, maka diawali dengan 0. Subnet itu diawali dengan angka 0. Subnet. Ya. Ini gini supaya lebih mantep. Ini mau saya kritik ini yang soalnya ini. Maksudnya gini. Sebentar. Oke. Bisa itu diawali dengan mengisi tabel ini. Enggak. Belum tahu saya nggak bisa memastikan. Contoh kemarin dulu Pak. Nah, iya. Yang Enggak, misalnya gini, contoh soalnya ini, jumlah komputer sini, ya, komputer gini. Iya, ini contoh soalnya Pak. Terus isilah yang kosong-kosong, total Ethernet, blok netmask itu kamu isi. Apa kayak gitu? Kalau menurut saya ini kan awalnya kan awalnya kan ada seperti ada soalnya seperti ini, ada skenario soalnya, case-nya ada seperti ini. Gitu.
Ya mungkin dia akan cerita ya ada kronologinya, ada skenario-nya. Suatu perusahaan memiliki sekian ruangan. Ruang pertama terdiri dari 4 komputer dan 1 server. Ruang kedua terdiri dari kita kan memetakan dulu. Oh, ruang pertama. Berarti kan kita nanti akan buat peta semacam itu toh. Nggih. Dengan komposisi kabel seperti itu toh. Nggih. Ngerti enggak? Oke. Kalau biasanya saya anak-anak ya kayak gitu. Kalau itu kan tadi kebetulan sudah dihitung sama mereka. Ini Nggih. sebenarnya dilanjutkan dengan oh ini dapatnya dari gini. Nggih. Kata Oke, dia. itu penjelasan. Nah, ini. Kenapa kok mulai dari 0? Ya ini aturannya dari sana. Berarti subnetting ngitungnya mulai dari 0. Cuman kan beliaunya ini kan kalau kita lihat soalnya ini kan langsung diurutkan, Bu. Kita lihat di sini jumlahnya yang atasnya yang paling besar kan. Jumlah komputernya loh, kebetulan komputernya 8, 5, 5, 32 kan gitu. Aslinya kan nggak seperti ini. Di kenyataannya loh. Kan kantor A sekian gitu. Lah sama beliaunya ini diurutkan. Lah subnetting itu atau VLSM lah, lebih tepatnya VLSM itu ngitungnya kita cari jumlah ruangan yang atau jumlah divisi yang kebutuhan IP-nya paling banyak diurutkan. Dari yang paling banyak sampai ke bawah paling dikit tambah dikit gitu. Ngitungnya itu berdasarkan size-nya, berdasarkan jumlahnya. Yang jumlah yang kebutuhan IP-nya yang lebih banyak ditaruh di atas. Berarti yang atas sendiri berarti yang paling banyak gitu loh. Gitu. Makanya nanti latihan kita kalau ini sudah saya bahas, latihan kita yang ini. Nah, yang ini. Yang ini. Ini kan beda-beda. Makanya harus diurutkan dulu nanti. Kita cari ruangan, kita cari divisi yang paling banyak dulu dihitung. Soalnya itu nanti IP-nya berkelanjutan. Gitu. Kalau berkelanjutan IP-nya. Lah, kalau di beliaunya ini kan sudah diurutkan yang paling banyak ini. Makanya ini nanti berkelanjutan. Gitu. Oke ya. Ini pertama mesti 0 pertama. Sama dengan yang subnet kalkulator tadi, pertama mesti 0. Mesti Jadi 0. yang paling besar itu pasti 0. Iya. Yang paling besar mesti subnetnya 0. Gitu atau network address-nya 0 lah. Kalau bahasanya beliaunya ini BA itu block address atau NA network address. Itu sama dengan subnet address gitu. Beres ya ini ya 0 ya. Oke. Terus yang BC broadcast. Broadcast itu ada rumusnya juga. Rumusnya macam-macam ya. Ada yang bilang 1 angka sebelum subnet berikutnya. Itu ada juga yang broadcast adalah last host plus 1, ada yang bilang gitu. Gitu. Iya. Berarti cara yang paling gampang gini, kalau menurut saya loh, menurut saya. Berarti gini, kita buka misalkan nih contoh aja ya, saya pakai Excel. Nanti ini udah proses rekam, kok. Nah, ini kan ngerekam. Nah, oke. Tinggal gini aja kalau menurut saya loh. Tabelnya kita buat gini dulu. SI itu subnet address, ini first host, ini last host, ini broadcast. Oke. Dari perhitungan kita tadi yang ini tadi, ini kan diketahui kan ada 14 kan, 14 host kan. Iya. Bahwa subnet kan dimulai dari 0 tadi kan gitu. Ini mulai dari 0 gitu kan ya. Ini saya buat rata tengah lah. Segini aja rata tengah lah. 0 kan. Lah, first host ini diingat rumusnya ini nggak akan berubah. First host itu 1 angka sesudah subnet mesti. Habis 0 kan 1. Gitu. Lah, last host, rumusnya last host kalau kita lihat di tabel sini gitu. Pengen cepet-cepetan ini cara cepetnya. Last host itu rumusnya berarti subnet ditambah dengan alokasi IP-nya ada berapa? Alokasi IP. Subnet ditambah dengan ini kan di sini kan 14 ya. Berarti subnet ditambah ini 14. Pagi. Subnet ditambah rumusnya ini adalah rumus mencari jumlah host per subnet gitu. Ini adalah rumus mencari jumlah host per subnet. Iya. Mencari jumlah host per subnet. Berarti untuk menentukan last host rumusnya adalah Iya. berarti untuk mencari last host ya. Untuk mencari last host dimatikan. Subnet ditambah
subnet ditambah ini hasil dari ini. Gitu. Subnet ditambah hasil dari itu. Gitu. Lah, tadi kan subnetnya kan dimulai dari 1 ya. Yang ini loh. Dimulai dari 1 kan? Dimulai dari 1, dimulai dari 0 kan ya. Berarti 0 ditambah 14. 14 dari mana? Ya dari ini. Lah 0 tambah 14 hasilnya 14. Gitu kan? Nah, makanya di sini 14. Nanti ini berlaku ke semuanya ya. Ini bentar, ini yang personalia. Ini kan tadi personalia. Itu kan IP paling akhir dari rentang. IP ya, paling akhir. IP yang bisa digunakan yang paling akhir, Lasos. Ini yang personalia. Gitu. Nah gini. Nah, ini saya buat gini aja lah. Oke. Broadcast 1 angka sesudah last host mesti 15. Makanya kalau kita lihat tabelnya sini, ini dimulai dari 1, diakhiri sama 14. 1 itu first host, 14 itu last host. Itu sampai. Berarti ringnya itu antara 1 sampai 14. Untuk yang divisi personalia, berarti IP yang bisa digunakan itu mulai dari 1 sampai 14 gitu. Ngitungnya ya dari ini tadi. Oh, bisa tambah 1. Nggih. Terus yang keuangan. Sekarang keuangan ya. Berarti IP ini, IP yang belakangnya ini nggak boleh digunakan. Beres ya. IP yang belakang ini nggak boleh digunakan. Sekarang kita mikir yang selanjutnya. Tadi apa tuh? SA? SA itu subnet address. FH itu first host. Last host broadcast. Gitu. Apa G? Sekarang yang keuangan. Nah, keuangan itu otomatis habis 15 kan 16 ini. Berarti ini subnet berikutnya itu ya habis ini mesti. Ini cara yang paling gampang ya. Berarti habis 15 16. Mesti kita lihat 16. Kita lihat di sini yang kalau di sini mengartikannya itu BA. Ini 16. Itu nggih, 16. Nggih, pun beres. Ini kan habis 15. Enggak mungkin di sini 17 19 enggak mungkin. Ya habis ini 16. Lanjutannya, bilangnya lanjutannya. Lah, first host rumusnya 1 angka sudah subnet itu mesti. Kalau mau di debat monggo. Itu mesti. Berarti ini 17, Pak ya? Iya. Pun. Lah last host, Pak ya? Ya iki ditambah dikurangi. Kita lihat di sini. Ini kan dibutuhkan cuma 5. Balik lagi ke sini. Kalau 5 berarti kan 2 pangkat berapa? Kan gitu. Itu harus kemarin. Oke. Oke, 3 gitu ya. Ini saya tulis saja itu kalau direkam. Ini yang personalia ya. Ini yang subnet 1 lah. Ini personalia gitu aja lah. Personalia. Nah, nanti yang lihat videonya supaya muka-muka paham lah. Nah. Aduh. Ini tadi apa, Bu? Keuangan, Bu ya? Keuangan. Iya, keuangan ya. Semoga sampai sore. Macet boleh. Keuangan ternyata di sini kan butuh 5. 2 pangkat piro jika dikurangi 2 enggak boleh kurang dari 5. 2 pangkat 3. Iya. Ini 2 pangkat 3. Sorry. Iki 2 pangkat 3, iki 8 Bu ya. Nah, 8. Iki berarti 6. Lah balik meneh di sini, balik meneh untuk mencari last host subnet itu kan ketemu subnet 16 mang, ya. 16 kan subnet. Hasil perhitungan ini ternyata piro iki? 6. Berarti 16 tambah 6 22. Lah broadcast sih. Ya last host tambah 1 23. Ini bener enggak Pak ya? Ya kita lihat tuh. Ini kan 17 sampai 22. Ini 17 22. Ini broadcast 23 gitu. Lah, masalah bukan masalah jadi bukan masalah. Ini kembar. Ini kan kembar di 248 248. Ini kan kembar. Ya paling neruskan.
Makanya soalnya latihan kita, kalau ini sudah paham, latihan kita tak buat nggak kembar ini. Samlet maksnya Pak Najib tadi yang kita bicarakan samlet maksnya loh, itu kita buat nggak kembar. Gitu. Latihannya, kalau ini kan kembar, besok kalau nggak kembar, bingung. Maksudnya kalau misalkan kembar itu ngaruh nggak? Kalau kembar, ya nek bilang ngaruh ya ngaruh, tambah lebih cepat penyelesaiannya. Ini kan kembar. Berarti kalau kembar ya ini tak copy paste, Bu. Ini kan kembar kan, mulai dari sini kan kembar kan. Maksudnya kembar itu gini loh. Ini kan 248 kan. Terus yang lain kan 248. Nah, tinggal copy paste saya. Copy paste itu gini maksudnya. Ini apa emang? Administrasi produksi direktur. Bentar. Administrasi apa mau? Administrasi produksi direktur. Produksi direktur. Aduh. Direktur. Oke. Home. Format auto fit. Oke. Nah, ini berhubung kembar, ini saya copy habis 23. 24. Ya lagi 24 tambah 6. 30. Ini kan 25. Ini berapa? 30. Ini 3. Nah, tuh ini 3 2 33 tambah 6. Ini tambah 6. 38. Sorry. 38. Ini 39. Ini 40 tambah 6. 46. 41. Ini 47. Nah, lihat sekarang ini saya kecilin. Gini lah. Kita cocokkan sama gambar ini. Aduh, ya apa? Anda benar. Gini, ya apa ya? Seginilah. Kita lihat di sini. Loh, ini kan 114 ya. Nah, ini loh, yang ini Pak Najib. Iya, nggak usah ngitung selanjutnya, enaknya gitu kalau kembar. Nggak kembar. Nah, nggak kembar, makanya kita latihannya nggak kembar. Jaga ini nggak enak gitu loh. Nah, ini kan 17 ini kan 25 30, 25 33 36 33. Nah, ini salah ini. Ini salah ini. Ini salah. Ini kan 33 38 kan. Ini kan udah bener, ini kan 36. Nah, ini salah kan? Salahnya kenapa? Kita lihat. Salahnya kenapa? Kita lihat. Kita lihat yang salah yang mana. Ini saya besarin dulu. Gitu. Ini kita besarin dulu. Ini kan bentuknya 3. Oke, ya, ini kan bentuknya 3. Bentuknya 3. Tapi di sini sama 28. Ini soalnya apa kitanya gitu loh ya. Gitu aja. Nah, kita besarin dulu ini. Kalau yang administrasi benar ya, administrasi benar. Berarti ini yang administrasi. Ini administrasi. Administrasi. Administrasi butuh berapa tadi ya? 5 ya, betul 5. Berarti 2 pangkat 3 sama ya. Berarti ini sama kan ya. Nah, tinggal melanjutkan. Ini udah beres. Kalau yang administrasi udah beres. Ini udah beres. Ginilah. Ini udah beres. Seperti itulah. Nah, produksi sekarang. Produksi ini saya copy paste lagi lah. Paste. Ini produksi. 2 pangkat berapa? 2 pangkat produksi berapa? 3 kan? Jadi 2 pangkat kurang, berarti 3 ya tetap ya. Nah, 6 gini kan. Berarti kan kelanjutannya kan. Nah, berarti gini, 6 kan? Bener lah Bu ya? 6 kan ya? 6 kan? Soalnya kalau 2 pangkat 2 4 kurang 2 kurang nanti. Kan butuhnya 3. Nah, ini 32 kan bener kan? 31 32. Kalau kita lihat tabelnya beliaunya kan 32 beliaunya ini kan. Udah bener kan PA-nya. Block address-nya. Nah, ini kok 39. Nah, di sini kok ini udah bener kan 39. Tapi di sini kok 36. Yang salah siapa kan gitu. Ya jurinya ya ini juri. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ini kan 39, ini kan 38. Berarti jurinya sih salah. Bukan, ya soalnya loh Pak. Ya ininya mengetiknya orangnya mungkin. Iya apa
Ini seharusnya di 3338. Mungkin ini kehapus lah gitu ya. Kita husnudon. Jadi kurang hilang dua. Iya, gitu loh. Makanya ini kita bedah dulu 36 dari mana gitu. Ternyata kalau kita lihat jurinya 38 kok. Gitu. Ini kan kita ngitung manual yang ini tadi. Gitu. Sorry, yang ini. Nah, termasuk ini. Kalau ini salah, ini yang lain juga salah nanti. Contoh ini habis 36, kan 37 kan? Habis 37 ini 40. Kalau kita lihat di sini, ini 40 bener. Nah ini bener wonge. Cuma mburi ini broadcastnya 47. Ini bener. Nah ini 43, 46. Siap beres ya. Dari sini ada pertanyaan? Beres ya? Iya ini beres. Yang ini udah kita bedah. Kalau udah beres, sekarang kita pindah. Kalau beda, subnetnya kalau beda. Nah kita ke soal sekarang ya. Langsung ke sini. Yang sekarang kita hitung yang paling besar dulu. Dari soal ini yang paling besar adalah yang administrasi. Maka di sini ada administrasi. Jumlah komputernya butuhnya 99. Portnya butuhnya cuma 1 kan gitu ya. Total letternya 100. Kita hitung ini dulu aja. Personalia 60. Ini 1. Jadi 61. Direkturnya berapa? 27. 1 terus 28. Ini kalau satu salah ngefek ke yang lain ini. Nyambung soalnya gitu. Nyambung. Saling keterkaitan. Keuangannya 9. 1 10. Produksinya 6. Tuh 7. Wes beres. Sekarang blok subnet. Dari mana? 2 pangkat H. 2 pangkat berapa? Jika dikurangi 2 hasilnya 99. Tujuh ya. Nah, 2 pangkat 7. Nah, kalau kita lihat di sini, 2 pangkat 7 itu berapa? 128. Oke, kita hitung di 128. 28. Pun beres ini ya. Lanjut sini. Ini berapa ini? 2 pangkat berapa? Jika dikurangi 2. 2 pangkat 6. 64 kan ya? 64. 2 pangkat 5 32. 4. 16 ini ya. Ini 8. Lah, ini kok urut Pak ya? Gede mau cilik. Memang tak urutkan kok ini. Cuma kan soalnya kan enggak urut. Gitu nggih? Lho Pak ya iki kok urut ya? Jare mau gak urut lho. Soalnya kan gak urut soalnya. Cuma tabelnya tak urutno. Ini kan pertama kan personalia, ini admin pertama. Soalnya gak urut, tabelnya tak urutno. Bentar saya tak pause. Iya. Oke ya, berarti kan administrasi subnet addressnya ini 0. Ya. First host-nya 1. First host 1 angka sudah. Subnet mencari last host ya, subnet ditambah hasilnya dari itu tadi. 2 pangkat H-2. Berapa? 126 nggih. 126. Ini 127. Gitu. Iya. Beres ya. Oke. Lanjut, habis 127 di sini 128. Ini kalau salah dari sini salah, ini semuanya salah ini nanti. Nggih. Bener nggih? Jadi kan ini kan rumusnya yang ini. Mana tadi, Pak? Yang ini kan, last host subnet ditambah hasil dari ini. Jadi kan tambah 14 tadi kan? Nah, ada lagi ke sini. Excel. Ini 129. Oke, 128 ditambah berapa tadi? Yang ini 64 kurangi 2 kan ini kan 62 berarti ya ini sama dengan ini tambah 62 iya 190 lah di kalkulator ya Pak. 191 bener ya? 191. 191. Ini sing 190 ku nakalan. 192, ini 193. Nah, kembali lagi ke sini. Ditambah 30. Iya. Berarti sama dengan ini tambah 30.
Duh. Iya bener lagi. Ya. 2, 2, 3. Ini nggak tahu ini bener salahnya nanti program yang anu. 2, 2, 4, 2, 2, 5. Ini sama dengan 14, Pak. 14. Ini ditambah 14. 2, 3, 9. Nah, ini nggak mungkin di atasnya 256 nggak mungkin. Notok 255 harusnya. 240, 241. Nah, ini sama dengan ini ditambah 6 tambah 6. Iya, 6 ya. 6. 246 ini 247. Udah wis. Oke, sekarang kita cek pakai program, pakai ini buat ngecek aja. Ngitung kita tadi bener apa enggak. Ini tadi personalnya berapa, Bu? 99. Ya sama dikti lah ya. 99. Keuangan 60. Bukan lah. 99 60 279. Gak urut iki. 7 6. Administrasi 99. Administrasi 99 gak urut ini. Oh iya. Personalia 60. Betul. Keuangan Akhiran M-nya diurut kan. Enggak. Jadi menghafal dari Direktur 27. Direktur 27. Terus sorry. Keuangan 9. Terus produksi 6. Ini udah bener Pak nggih. Personalia 60. Keuangan 9. Administrasi 99. Produksi 6. Direktur 27. Pun nggih. Nah, kita submit. Nah, yang perlu kita perhatikan net max-nya aja sama ring-nya, sama subnet max-nya. Net max, subnet address, ring IP-nya gitu. Ini masih loading. Gitu. Semoga lama ini pause. Enggak apa-apa. Oke, ini hasilnya ya. Kalau sudah sekarang cek lagi yang tadi. ini hasilnya. Ini tuh jurinya. Ini situsnya ini. Nah, situsnya ini vls.net gitu. Kalau programnya ini IP kalkulator. Kalau programnya gitu. Lah kalau sudah sekarang kita kita terapkan ke Cisco. Gimana semua divisi bisa connect, bisa kirim file, bisa nge-ping, replay gitu ya. Sekarang kita gambar gini, satu divisi kita wakili satu komputer aja, ya supaya nggak lama-lama. Gitu. Berarti gini, kita boten kok. ini langsung prakteknya. Langsung praktek. Habis praktek ini dicoba replay, ya udah, gitu aja. Masing-masing gitu. Oke. Siap. Cisco itu apa lagi? Oh enggak, kita pakai yang guys. GUI. Nah, tunggu sebentar, nanti ada detiknya tuh sebelah kanan, tek kalau nggak salah. Oh iya. Tunggu sebentar, itu kalau guys, kalau punya akun net akad enak gitu ya. Sekarang kita gambar menurun, satu divisi diwakili satu aja. Satu komputer, satu switch. Satu komputer ini cara ngopinya gini. Ini tekan kontrol dulu, ini diarahkan ke sini pointernya. Kontrolnya jangan dilepas. Kita klik, kita geser sini. Kita klik, kita geser sini. Kita lepas. Kita klik, kita geser sini. Sebanyak jumlah divisi. Jadi Mas, aku nggak tahu nggak bisa. Iya, siap. Saya pause. Berarti cara yang pertama kita pilih, kita lihat di sebelah kiri itu ada toolbox-nya lah kita kalau saya bilang. Komponen-komponen apa yang mau kita simulasikan. Nggih. Kan kita butuh PC. PC itu ada di sini di end device. Nah, terus di sebelah kanannya ini kita pilih end device itu macam-macam di sini. Kita kan butuh PC. Jangan pakai PC monggo, pakai laptop terserah nggak apa-apa. Misalkan PC ini diklik saja. Terus arahkan ke sini gitu. Diklik tempel gitu aja. Lah kalau mau mengkopinya di sini kan nggak ada klik kanan. Mengkopinya gini, Anda tekan kontrol, tahan, ini pointernya ini diarahkan ke sini. Ini diklik, klik, tahan, geser sini, lepas.
Kontrolnya jangan dilepas kontrolnya. Oke. Dalam 5. apa? 5. Ya, gini 5. Ya kasih jarak lah. Kasih jarak. Masing-masing dibuka dengan router. Ya. Kasih switch dulu, bawahnya PC ada switchnya. Bawahnya PC ada switchnya. Kalau atasnya kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Switch-nya yang di switch. Switchnya ada di sebelah ini. Ini sebelah kiri ini diklik, di bawah ini ada switch. Yang router ini atas diklik dulu, nanti ada kotak ini. Switch. Dua switch ini di. Terserah, dengan pilih yang ini aja. 2950/24. Sebelah kanan nomor 2. Bentar, saya atur dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, switchnya belum Pak ya. Ya, bentar. 2, 3. Tekan kontrol. Ini bisa dikecilin. Ini bisa diblok gini, di blok ini diklik, drag ini, kita geser. Mana ke sini atau gimana? Bisa. Terus bawa di soalnya untak ini kan ada servernya ini, Bu. Ada servernya. Mana? Ini ada servernya. Servernya itu kalimatnya gini kalimatnya. Sebentar. Ini masih ngerekam kan? Oke. Ini ada servernya. Di soalnya itu. Nanti kita tambah server. Nah, di sini kan ada keterangannya ini loh, direktur dan server. Berarti di kantor direktur ada servernya. Gitu. Kalau kita lihat di perhitungan kita, mana tadi? Direktur itu ada di nomor 3 ya. Nomor 3 berarti yang ini direktur ya. Kalau mau ngasih nama gini aja. Ini di PC-nya ini. Pas PC 1 diklik atau di double klik. Nah, kasih nama. Divisinya apa? Administrator. Nah, terus tekan sebarang tombol di luar. Habis itu personalia. Pas PC 1-nya. Personalia. Terus tekan enter boleh. Terus sesuaikan dulu aja direktur. Oke. Terus keuangan. Terus ini produksi. Ini produksi. Oke, seperti ini. Nah, switch-nya ini kasih nama aja. Switch 1 gitu aja, Pak. Switch 2 gitu aja. Huruf besar aja switch-nya. Switch 2, switch 3, switch 4, switch 5. Oke. Routernya kita pakai yang 2091 itu misalkan ya, taruh sini. Lah yang direktur kita tambahkan satu server. Yang direktur kita geser dikit ini. Ini kita taruh tengah gini. Servernya ada di sini, di end device. Servernya ada di end device. Ini ada server ini. Ya, end device, ini ada server. Diklik satu kali, tempelin sini. Nah, ini servernya. Oke. Terus kita koneksikan pakai ini, kabel ini, gambar halilintar ini. Pilih yang gambar halilintar ini. Klik. Ini nyambung sini. Klik. Nah, tinggal diklik-klik gitu aja. Kita luruskan ya, kita atur lah agar rapi. Ini ke sini. Oke. Terus dari switch ke router. Nah, dari switch ke router. Terus dari switch ke router. Nah, ini kan udah. Kalau muncul seperti ini berarti portnya kurang. Oke, saya tunggu dulu. Kalau semuanya udah muncul sini, saya kasih tahu. Kalau muncul seperti ini berarti portnya ada yang kurang gitu. Jumlahnya maksudnya. Oke. Jadi cara nambahinnya gini. Masuk ke sini ya.
masuk ke Oh, sini. ditambahin router ya? Iya, ditambahkan 2. Ini dimatikan dulu, dimatikan. Sangkut Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, lebih nggak apa-apa ya, nggak, yang jangan sampai kurang gitu aja. Kita pilih yang ini, HWC 4 ESW. Kita drag ke sini. Nah, terus dinyalakan. Gitu. Nggak perlu router. Nah, terus disambungkan kabel-kabelnya. Nah, Tapi disambung. nyatanya itu Pak. Ini podo kartu Proteus. Enak gak usah tulis komponen. Obang-obongan. Oke. Nah, pastikan semua tersambung. Hmm. Kalau yang kabel putus-putus di sini artinya dia menggunakan fast Ethernet adapter. Kalau yang kabel ini nggak ada putus-putusnya, itu dia menggunakan kabel gigabit gitu. Tapi kalau di sini beda. Kalau di sini cross, kalau di sini strike. Itu yang menentukan siapa? Yang menentukan maksudnya siapa gimana? Ini menggunakan kabel fast Ethernet. Kalau kita pakai ini maka sistemnya yang menentukan. Pasti benernya kalau pakai yang ini lah. Tapi kalau di soalnya besok, oh yang switch ini nyancap ke port FA01 di router, maka kita pakai manual ini. Kalau pakai ini kan yang menentukan ini kan sistemnya Cisco-nya ini otomatis. Kalau kita misalkan inginnya kita tancapin ke port yang lain kan nggak bisa. Gitu. Ini kan urut ini, urut. Jadi secara manual bisa kita Bisa. pasang. Kalau secara manual kita harus paham kabel strike buat apa, kabel cross buat apa. Kalau ini Kalau pakai yang ini, kalau pakai yang otomatis kita nggak usah pahami itu bisa. enggak kalau misalkan manual, yang strike sama crossnya di mana? Kalau ini strike semua kan ini router ke switch. sama MD5 ya. Kalau yang kabel cross itu, yang putus-putus itu tadi. oh ini. Hmm. Bukan, saya tadi menjelaskan bahwa kalau di sini Pak ya, soalnya ada yang anggapan kemarin gini, bahwa ini putus berarti kabel cross, bukan. Putus-putus di sini dia mengartikan bahwa iki menggunakan kabel FA, fast Ethernet. Kalau ini nggak putus-putus kabel strike, bukan. Nggak putus-putus di sini menandakan dia menggunakan gigabit Ethernet. Gitu. Kalau di sini, kalau yang di sini kalau putus-putus seperti ini dia menggunakan cross. Berarti misalkan kita dua buah PC mau kita hubungkan, ya kabelnya kabel putus-putus ini, bukan kabel yang ini. Gitu. Gitu. Kalau pengen yang itu diganti kabel putus-putus. yang mana ini? Bisa nggak ya? Yang ini. Bukan berarti ini. Yang ini. Di sini meskipun Ini nggak bisa. Kecuali oh sorry. Kita secara manual. Secara manual bisa, Bapak. Bisa. Berarti gini. Kita lihat di sini caranya gini. Nanti habis saya jawab Bun Nurul. Ini kan gini. Yang kita tambahkan tadi itu fast Ethernet. Kita lihat di config. Ini kan gigabit, interface yang gigabit cuma ada 2. Yang lain yang kita tambahkan tadi itu kan fast Ethernet. Lah kalau kita pakai manual, kalau kita pakai yang otomatis kita nggak bisa menentukan. Aku pengen nancap yang iki, nggak bisa, harus urut. Kalau kita pakai yang otomatis, misalkan jangan pengen yang ini nancap seperti ini bisa. Caranya gini, ini saya hapus dulu. Ini gambar silang ini, diklik ini saya hancurkan. Bentar. Ini saya klik. Ini saya klik, ini kabelnya ini klik. Nah ini saya tekan escape dulu. Saya pilih ini kan switch ke router kan pakai kabel strike. Ya saya pilih kabel strike ini aja. Klik gini Pak Najib ya. Klik. Terus saya ingin nancepin ke yang fast Ethernet. Ini kan fast Ethernet tadi tak bilang. Ini tak klik ini aja. Ini dari sini bisa, dari sini bisa. Ini tak klik ke fast Ethernet. Jangan yang ke gigabit gitu. Ke fast Ethernet. Misalkan yang inilah. Ngawur bisa ini. Kalau yang manual ini ke sini, nah kemana ke fast Ethernet? Jangan yang ini, Gitu. yang ini misalkan, nah gini, itu ini hanya tanda aja gitu Pak. Dia kan terkurangi ya. Dalam, Kalau misalkan sudah ini sudah habis dipakai. oke. Tapi kalau buat latihan gini nggak pengaruh. Kalau buat kenyataan memang kecepatan pengaruh. Kalau di sini boten. Oke lanjut beres. Kalau sudah sekarang ini kan masih belum hijau kan, masih merah gitu kan ya. Sekarang kita setting dulu IP-nya di sini. IP-nya ambil dari sini tadi. IP-nya ambil dari sini. Berarti gini. Sekarang yang ini admin admin. Kita klik komputernya. Komputernya kita klik, kita pilih yang desktop. Kita isi IP-nya. IP configuration. Kita isi IP-nya
sesuai dengan perhitungan kita tadi 192. Contoh ya, ini pakai kelas C. Besok kita lihat soalnya aja. 198 titik misalkan 1 titik gitu ya. 1.1. Kok dimulai 1? Iya kan nolnya kan subnet. Tadi hasil perhitungan kita bahwa yang subnet pertama itu mulai dari 1 sampai 126 IP yang boleh dipakai. Maka kita awali aja 1. Terus subnet masnya kita menyesuaikan sama ini. Ini kan net masnya 128. Ya udah di sini 128, belakang sendiri 128. Gateway-nya berhubung nyambung router, gateway-nya kita kesepakatan pakai yang last host. Enggak mesti last host ya, ini contoh kesepakatan aja. Pakai yang last host 126. Berarti ini tinggal di blok, di copy, Ctrl C, tempelin sini, di blok paste. Ini 126. Gitu. Ini IPv4, belum IPv6. Enggak tahu maksudnya. Enggak paling Bu, enggak. Udah, ini udah beres nggih. Ini subnet masknya sudah sesuai perhitungan, ringnya udah sesuai, ini udah sesuai nggih. Apakah gateway mesti IP Simburi? Ya enggak sih. Ya sembarang lah sini. Oke, ini saya tutup yang gambar silang ini, yang ini. Ini kita klik. Nah, untuk ngecek IP-nya ya Command Prompt ini. Command Prompt. Tadi kan ini. Muncul ini kita tutup yang silang yang ini, pokoknya yang atas ini, yang silang yang ini. Untuk ngecek IP ya Command Prompt ini bisa IP config. IP config. Nah, ini IP-nya. Gitu. Pastikan benar. Beres. Oke, sekarang komputer yang lain silakan diisi IP-nya. Sesuai dengan ini. Aku kari-kari habis. Ini saya push. Oke, sekarang saya isi Bu. Copy paste aja Pak Najib cepet. Ini proses ngerekam. Gini aja wis. 129 192. Ini. Di sini mau enggak? Satu 93 224 222. Apa ya? Ini masukannya jangan sampai keliru ya. Satu 94 222 Wis 224. kurang rapat Linknya jadi linknya sama kan nggak dorong yang ini dorong didorong lagi. dorong 225. Gampang nggak Pak Najib? Dan sampai kapan ya Pak? Siap. Masa? Iya ya. jangan masak bajanya itu baru nyampe 225 selama pandemi 238 istri saya nggak boleh datang di rumah selama pandemi barang 224. keluar itu kalau mau sama-sama pengantin beli Pak ya belum belanja ya
Ini untuk keperluan itu. Nah, 241. terus ini ada dua bisa itu baru itu. Itu. Anak gue kamu mas ruwet pokoknya kamu semua jadi mana mas 241, Masalah 246. kesulitannya. Masalah dulu. Gimana? Bagaimana masalah? banyak yang kelas master 248. saya itu kan posisi saya itu kan jadi public figure Iya, iya. jadi saya punya tim kemana-mana 241, 246. sampai pernah benterengan kalau mobil sampai mobil itu Karena ada pas meninggal. bukan Dari sana aja wis. Ntar kasihkan Bu Nurul langsung. pengajian itu loh. Kasihkan Pak Fadli, Pak Najib. Saya itu udah ngasih keluar Pak pengajian ya wis Pak buka pengajian Sekarang kita setting ini, kita coba ngirim. Ini kan servernya udah ada IP-nya. Yang directory ini loh. Kan boleh dikasih ya? Iya, dikasih server. Server. Gitu. Ini tadi. Di sini letaknya di sini. Berarti di end device, di sini kan ada server ini. Diklik tempelin ke anggotanya direktur. Ke switch yang itu. terus Terus disambungkan kabelnya ke switchnya, terus kasih IP gitu aja sama gateway. Jaring rentangnya tadi loh. Rentangnya tadi, ini kan direktur itu kan dari ini, berarti ya satu ini 94. 194, 194. Benar, benar 194. Gitu. Ini kalau kita pisah ini kita pisah ini kita pisah ini kita pisah, ini pisah. Dah seperti ini. Sekarang kita coba hubungkan antara PC direktur sama server. Ini kan satu ruangan, satu suite. Ini harus sukses. Ini harus sukses. Ya. Ini ada gambar surat. Langsung pakai surat aja lah. Di pin juga bisa ya. Pakai gambar surat aja nih. Tekan P bisa. Berarti nggak usah ngeklik ini. Tekan P. Tekan P. Nanti muncul gambar surat. Tekan P. Nah, gambar surat ini kan. Diklik di komputernya, kirim ke servernya. Oke, pastikan di sini successful keterangannya. Keterangannya di bawah itu, di bawah yang sebelah kanan. Ada status successful harus. Gitu. status successful. Nah, itu benar, ya. Oke, sekarang kita coba setting gateway-nya. Tadi kan masing-masing klien itu kan ada gateway-nya. Nah, gateway itu IP gateway itu letaknya ada di routernya kan gitu. Sekarang kita setting. Ini kita klik routernya, silakan diklik routernya. Di pause enggak Pak ya? Ngerekam ini sudah. Ini diklik routernya, terus kita masuk ke CLI. Ya. Kita masuk ke CLI, ada tab CLI. Kita bisa sih nyeting pakai yang GUI ini bisa, cuma kita jaga di kalau beliaunya minta yang CLI sekalian gitu loh ya. CLI diklik, terus kita enter gitu aja. Nah, sebentar. Enter. Nah, ini kan muncul gini. Ini namanya user mode. Ini nggak tak jelaskan apalah ya, langsung aja lah. Kita baca nyeting gitu aja langsung. Pak Nadi udah siap? Ya, kita perintah yang pertama adalah untuk ini kan user mode. Kita harus masuk ke privilege mode. Kita ketik perintah N. N itu enable gitu. Kita singkat-singkat aja lah. Enter gitu. Sampun. Lah untuk nyeting IP kita harus masuk ke configuration mode. Berarti yang lebih besar tadi itu namanya user mode, yang pagar ini namanya privilege mode. Kita masuk lagi ke satu tingkat lagi namanya configuration mode. Caranya conf spasi T. Kepanjangannya configure terminal. Tekan enter. Nah, ini conf T. Kalau sudah, sekarang kita ganti namanya. Berarti routernya kita kasih nama. Misalkan ini contoh aja ya. R1 gitu aja misalkan. Cara ganti namanya gini, host spasi host gitu ya apa? R1 enter gitu. Perintahnya bisa disingkat. Kepanjangannya hostname kepanjangannya gitu.
Sudah? Oke. Monggo kalau mau tanya monggo. Ada 7 level modenya itu, tapi yang kita pakai nanti mungkin 4 level lah. Gitu. Berarti mode-modenya. Setiap mode berarti perintah itu setiap mode itu perintahnya beda-beda. Misalkan gini, perintah ini hanya bisa dijalankan di mode ini gitu loh. Mode ini hanya bisa mengenali perintah-perintah ini gitu. Berarti contoh ya, contoh. Ini saya keluar dulu. Ini saya klik dulu, sorry. Exit X gitu aja, exit. Nah, ketika saya X lagi, ketika saya masuk ke user mode, perintah yang bisa dikenali ini help. Nah, nanti muncul loh, ini. Lah, ini salah perintah saya. Supaya nanti nggak hang ini. Nah, ini hang nggak bisa diapa-apain. Kita nunggu sekitar 3 menitan insya Allah. Supaya nggak hang gini besok, saya kasih tahu triknya. Trik yang pertama adalah, nah, ini saya matikan dulu, restart lagi. Tapi itu tadi pakai cara kasar tuh, matikan nyalakan lagi kan gitu. Ada cara yang lebih halus, kita pakai perintah. Sebentar. Nah, itu mah Hang. Itu kok kan. Nah, hanya kayak kan keluar, kemudian kasih perintah. Berarti di Cisco itu, kalau ini saya klik dulu Pak. Cisco itu no. Nah, Cisco itu kalau kita ngasih perintah keliru hang. Supaya nggak hang, kita tambahkan perintah seperti ini. Bentar. Ini perintahnya apa aja ini ya? Tanda tanya. Hanya perintah ini yang bisa dijalankan di mode ini. Hanya perintah ini yang bisa dijalankan. Kalau kita masuk lagi nah, terus tanda tanya. Ada beberapa perintah yang bisa dijalankan. Ini di mode ini bisa menjalankan perintah ini gitu. Gitu ya, next ya. Terus conf t. Sekarang gini, ini sudah saya rekam menurun. Nah, supaya nggak hang besok, supaya nggak hang ketika kita ngetik komen keliru, supaya nggak hang kita tambah perintah ini. No IP domain min look tekan tab. Ini adalah perintah supaya ketika ada salah pengetikan dia nggak akan error, nggak hang maksud saya gitu, nggak nge-freeze dia. Enter gitu. Sampai ini Pak Najib beres gitu. Oke, kalau sudah sekarang kita coba ini kita simpan dulu nggih. Di Cisco itu kalau kita habis punya perintah, kalau nggak disimpan ya hilang filenya. Meskipun ini ada kasus siswa itu ngerjakan selesai, disimpan, filenya disimpan, tapi konfignya nggak disimpan. Ketika dibuka lagi di rumah, kok nggak ada konfignya Pak? Ya iya kan, file saya simpan, tapi konfigurasinya nggak disimpan. Nah, supaya nggak hilang disimpan, perintahnya gini. Kalau kita ini ada di mode gini, di konfigurasi mode, kita pakai perintah do spasi w. W itu write. Do spasi w, terus enter. Itu perintah untuk nyimpannya. Itu tadi no IP domain. No IP domain lookup itu untuk mencegah kesalahan perintah. Berarti supaya nggak nge-freeze, supaya nggak hang. Gitu. Nah, perintah-perintah yang kita ketikkan tadi supaya tersimpan ya disimpan. Do spasi w, perintah untuk menyimpannya. Gitu. Apakah kalau kita nyimpan mesti pakai do? Enggak. Kalau kita posisinya ada di sini, di preferred mode ini nggak pakai do. Do spasi w. Ini kecil. Kecil. Gini kalau di sini kita pakai do w ada peringatan nanti. Kalau di sini nggak pakai do, iya berarti ada yang salah. Berarti posisi jenengan ada di mana dengan sekarang? Nah di sini nggak pakai do, langsung w. Gitu. Kadang-kadang gitu kemarin. Jadi pas belajar gini, kakaknya pak, iya modenya di mana? Ada 7 mode. Nah itu kadang-kadang pakai gitu ya. KPI ngapal lagi. Udah, ini beres di mana JB. Sekarang saya uji coba. Saya exit dulu. Saya ngetik gini kan aslinya N. Baru saya ngantuk rame ae nggak apa-apa, nggak hang. Tapi setelah diketikkan perintah itu tadi, kalau perintah tadi belum diketikkan hang. Ini sampai jarno ya waras. Kalau hang tadi ya gini, fisikal dimatikan nyalakan lagi. Cara paksa. Gitu. Itu dulu ada yang ngeluh gitu. Kok mesti hang gitu? Aku tidak salah ngetik kok mesti mandek ya. Ya supaya nggak mandek ya itu. Beres ini lanjut ya. Jam 3 ini. Dulu jam 3:30 nih. Sekarang kita setting IP-nya.
Kita lihat Bu, IP-nya ini tak besarin. Pas routernya aja. Nah, kita setting yang ini nyambungnya harus benar. Ini kan FA003 nggih, kalau saya loh ya, kalau saya. FA003. Ini loh. Nah, ini saya kecilin dulu aja lah. Yang ini dulu ya, kita urus yang ini. Yang ini, yang administrasi ini, divisi ini nyambung ke router melalui FA003 kalau saya. Oke. Paham? Ini. Itu nggak kelihatan labelnya. Ini option. Pilih option, preference, show label. So always support label mana sih? Checklist nanti muncul. Nah, jadi yang admin ini nyambung ke router melalui FA003. Oke, kita setting dulu yang ini. Kok 03 kan? Kok 01? Enggak apa-apa. Itu hanya 5. Iya, itu hanya ya portnya. Kita nancep pas, kalau saya pas nancepin ke situ. Nah, sekarang kita baca nyetingnya ya. Nyetingnya gini, nyeting IP-nya gini. Ini routernya diklik. Ini. Nah, ayo, pun conf t gini. Itu enable. Gitu. Pun beres. Nah, kalau sudah sekarang kita setting IP-nya, dipilih dulu interface-nya. INT spasi huruf kecil ya. Terus sesuaikan yang mau kita setting interface mana. Kalau saya FA003 urut dari yang admin dulu ya. FA003 INT FA0/0/3 enter. Besar kecilnya huruf? Iya nggak apa-apa, disesuaikan aja, sesuai aja. Iya. Pengaruh. Boten insya Allah. Nah interface boten pengaruh sih. Interface tulisannya? INT disingkat gitu aja Pak. Kalau jangan tekan tab ya interface lengkap. INT nggak usah mau kan. Ampun. Oke lanjut. Bentar, nah ini ngerekam. Kalau sudah dipilih interface-nya, berarti kalau kita ngisi IP satu, pastikan IP-nya sesuai dengan yang mau kita setting. Misalkan divisi A nyambung melalui FA003 ya, itu yang kita setting. Itu harus teliti. Kalau nggak teliti nanti nggak sesuai. Misalnya keliru mas aku pas ngelebokno sing mbak divisi kita lebokno iki ya gitu. Kemarin juga gitu yang Pak Iwan gitu. Berarti Pak Iwan bilangnya IP-nya bahasa konek ya. Ternyata 192 196. Ya nggak bisa. Gitu. Harus sesuai, harus benar. Oke, kalau sudah sekarang kita habis tahu interface-nya, kita pilih interface-nya pakai perintah INT. Habis kita pilih, kita kasih IP. Oke, jangan sampai keliru, termasuk saya jangan sampai keliru milih IP-nya, milih interface-nya. IP-nya gini. Oke, IP add spasi IP-nya berapa? Ini contoh nggih, 192 168 1 titik. Ini bukan IP-nya klien, bukan IP gateway tadi loh. Yang last host. Tadi kan kesepakatan bahwa gateway kita menggunakan last host. Tadi kita siap, monggo. Jangan foto. Siap, ini. Bentar, jangan foto. Stop dulu. Oke, berarti gini 192 168 1 titik. Ini kan menurut perhitungan 126 kan? Berarti 126 titik spasi 255 titik 255 titik 255 titik ya. Titik kita lihat di sini subnet masing kita kan tadi kan 128. 128 gitu, berarti ini 128. Enter. Nah, gini. Nah, kalau salah seperti ini kita lihat ini kan ada invalid input detect, ini kan salah kan? IP add ini kan salah. Saya ini salah. Berarti kalau salah berarti kita cek. Bentar, FA003 IP add 192 168 1126 255 255 incomplete berarti ada aku yang kurang Pak, harus ditambahkan subnet max-nya gitu. Nah ini saya salah ini INT FA00.
Harus sama dengan ini FA 0003. IPF spasi 192 SA berapa? 126 SA-nya ini. 255 spasi 255 255 255 Bentar. 128. Bumbu pecel. Ini bapak sekaligus ibu selama pandemi. Bapak sekaligus ibu